Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat besar yang banyak sekali orang tertipu dan rugi dalam dua nikmat tersebut. Ni'matani maghbunun fihi katsir minan nas. Ada dua nikmat besar dari Allah. Dengan dua nikmat tersebut banyak sekali orang tertipu dan rugi serugi-ruginya nanti di akhirat. Apa yang dua itu? As-sihhatu wal farah. Kesehatan. Bismillah, aku lafazkan seperti gelaran aku bersujud meminta agar aku bisa balik ke syurga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wan nabiyyus shafiyyuh sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi وأولاده وذريته وسلم تسليما كثيرا. وبعد اللهم حرم هذه الوجوه الراكعة الساجدة في بيت من بيوتك من النار ومن عذابك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, haramkanlah wajah-wajah yang saat ini bersujud di hadapanmu, telah sujud di hadapanmu di rumah, salah satu rumah engkau dari api neraka. Amin. Allahumma amin. Bapak kaum muslimin, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersama kita ngaji salah satu surah di dalam Al-Quran yang paling pendek. Ada 3 surah di dalam Al-Quran yang terpendek, yaitu pertama surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Yang kedua surah Al-Kautsar, inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Yang ketiga adalah surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. 3 surah ini semuanya 3 ayat, terdiri dari 3 ayat. Pada kesempatan yang diberi Allah pada saat ini, kita ngaji bersama salah satu surat dari yang 3 tersebut, yaitu surah Al-Asr. Surah ini oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mekah di awal Islam. Artinya termasuk min awaili ma nazala, termasuk di antara surah-surah atau ayat-ayat yang diturunkan di awal Islam. Dengan dalil hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Amr bin al-As radhiyallahu ta'ala anhu, beliau Amr bin al-As masih musyrik, kafir. Jadi di awal Islam kan Amr bin al-As ini musyrik, kafir. Masuk Islamnya agak belakang.
semasa beliau masih musyrik kafir, pernah bepergian dan berkunjung ke rumah salah seorang tokoh di Bani Hanifah. Kalau Bani Hanifah ini sekarang sekitar hampir 1000 kilo dari Madinah ke arah timur, Najd atau Riyadh, dekat dengan Riyadh. Ya, dulu berangkat dari Mekah, Amr bin As mendatangi salah seorang tokoh namanya Maslamah, atau pada akhirnya dikenal dengan Musailimah, dan paling terkenal dengan sebutan Musailimah Al-Kadzdzab. Musailimah si pendusta karena dia mengaku seorang nabi. Saingan atau tandingan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menyaingi, menandingi. Setibanya di rumah Musailimah langsung bertanya, "Madza nazala li sahibikum?" Amr, temanmu yang bernama Muhammad itu dituruni apa oleh Tuhannya? Faqala, Amr bin As pada saat itu masih musyrik kafir, tapi beliau hafal surah Wal Asr baru diturunkan. Faqala wallahi nazala bi sahibina suratun faqara. Demi Allah, telah diturunkan kepada teman saya yang bernama Muhammad satu surat pendek. Lalu Amr bin As membaca, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Faqala Musailimah, fataqta'a ra'sahu, dia Musailimah menunduk sedikit, seakan-akan dia dituruni wahyu. Ya, yang memberi wahyu pasti setan. Kadzalika ja'alna likulli min syayatinil insi yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Jadi Musailimah langsung menengadahkan kepalanya dan berkata, laqad unzila alayya al-anifan. Begitu pula saya telah dituruni wahyu baru saja ini. Waqala al-wabar ma wabar wa ma adraka ma wabar lahu udunani wa sadar. Wabar ini hewan kecil, di kupingnya besar dan dadanya kembung. Wabar wa ma adraka al-wabar wa ma wabar wa ma adraka ma wabar lahu udunani wa sadar. Faqala ma ra'yukum Amr, bagaimana pendapat Anda tentang wahyu yang diturunkan pada saya, kata Musailimah. Lalu Amr bin As berkata, pada saat itu musyrik, tapi beliau jujur. Musyrik jujur, tak bohong. Faqala wallahi innaka la ta'lamu anni a'lamu annaka kadzib. Insyaallah bahasanya sangat indah. Wallahi innaka la ta'lamu anni a'lamu annaka kadzib. Demi Allah, Anda yakin bahwa saya yakin Anda bohong. Wallahi, Anda pasti yakin bahwa saya meyakini Anda bohong. Artinya kebohongan yang bertumpuk-tumpuk. Pulang Amr bin As pulang. Ini dalil bahwa surat Wal Asr diturunkan di Makkah dan di awal Islam sebelum Amr bin As masuk Islam. Kemudian Asr, di Allah Subhanahu wa taala bersumpah, dan surah ini termasuk salah satu surah yang diawali dengan sumpah atas nama waktu. Dalam Al-Quran banyak surah yang diawali dengan sumpah yang atas nama waktu.
wallaili demi waktu malam, wasyamsi waduhaha demi waktu duha, dan lain sebagainya. Termasuk ini wal asri demi asar. Asrun ini banyak artinya, bisa yang dimaksud adalah masa yang lalu seperti asar Ibrahim, masa Nabi Ibrahim, asrul Nuhin, masa Nabi Nuh, asrul Anbiya, masa para nabi. Bisa kita kaji pada diri kita sendiri. Kita kaji surah Al-Asr pada diri kita masing-masing. Karena di kita ini ada asr. Ada asrus sibya, masa bayi kita. Kemudian asrut tamyiz, masa kita sudah tamyiz. Kemudian ada asrul murahaqah, masa puber. Kemudian ada asrul syabab, masa remaja. Setelah itu asrul kuhulah, masa dewasa. Kemudian asrul syuyukh, kita di masa tua. Dan terakhir asrul haram, sudah masa pikun. Jadi kita kaji wal asri pada diri kita masing-masing. Kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nama waktu ini? Artinya betapa pentingnya waktu, yang kalau kita tidak pandai, tidak bisa menggunakan waktu, maka kita akan terbunuh oleh waktu itu sendiri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-waqtu kasayf illam taqta'hu qata'aka. Waktu itu, masa itu ibarat pedang. Kalau Anda tidak gunakan pedang untuk membunuh, maka pedang itu akan membunuh Anda. Artinya betapa banyak atau bahkan betapa sering kita dibunuh oleh waktu. Artinya waktu kita terbuang tersia-sia. Betapa sering waktu kita terbuang begitu saja. Bahkan kadang-kadang betapa sering waktu kita atau masa kita gunakan pada hal-hal yang tidak ada gunanya. Padahal semua itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala satu detik waktu. Firman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi lan tazula qadama 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala an arba'in. Demi Allah, pasti setiap orang akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala per orang. Dan yang akan ditanya adalah 4 hal. Yang pertama, an syababihi fi ma ablah. Masa mudanya, muda ini mulai dari 15 sampai 25, itu syabab, masa remaja. Yang akan ditanya oleh Allah, syabab fi ma'ablah, dihancurkan atau digunakan atau dihabiskan untuk apa? Detail. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah. Pertama yang ditanya adalah asrus syabab, masa muda kita. Jadi pas begitu baligh, yang biasanya umur 15, ditanya hari pertama, hari kedua, sampai masa syabab itu sekitar 10 tahun. 10 tahun dihitung per hari. 10 kali 365, 3650 hari. Dirinci per jam, dirinci per detik. Itu ditanya semua. Per detik kita, masa muda kita digunakan untuk apa? Ada yang digunakan
ya alhamdulillah kita pada saat ini sudah kita beberapa menit kita gunakan untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Nanti setelah ditanya pasti kita jawab seperti itu. Kita gunakan untuk ngaji ayat min ayatillah, ngaji ayat-ayat Allah. Kita gunakan untuk zikir kepada Allah. Kita gunakan untuk sujud kepada Allah. Artinya sudah banyak pada saat ini waktu kita atau asar kita gunakan untuk kebaikan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Detail selama 10 tahun itu masa muda akan ditanya rinci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada saat itu mulut dikunci, yang berbicara dan menjadi saksi adalah seluruh anggota tubuh kita, termasuk bulu-bulu yang ada di tubuh kita. Tidak bisa mengelak. Itu pertanyaan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Laisa bainahuma turjuman. Tidak ada mutarjim, langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Idza kata Nabi dalam hadis lain, idza ra'a yaminahu ma ra'a illa ma qaddama wa idza ra'a shimalahu ma ra'a illa ma qaddama wa idza ra'a amamahu ra'a an-nar. Jadi melihat ke kanan, lihat amalnya, lihat ke kiri, lihat tumpukan amalnya, lihat ke depan, di depannya adalah jurang neraka. Pada saat ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, an umri bima afna. Yang ditanya oleh Allah tentang umur. Jadi umpama ada orang umurnya 60 tahun, kurang 15 berarti 45 tahun, karena 15-nya masih belum balik. 45 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun dan seterusnya. Detail per saat, per detik, per waktu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya terekam, ada buku, ada saksi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara saksinya kan kita disaksikan oleh Nabi. Fadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk saksi. Sehingga kata Al-Quran, Rasulullah syahid menyaksikan apa yang kita lakukan. Jadi umur yang ketiga, an ilmihi fi ma'amila, tentang ilmu pengetahuan fi ma'amila, diamalkan dalam hal apa. Kita tahu belajar tentang ilmu salat, apakah diamalkan? Kita belajar tentang puasa, apakah diamalkan? Kita belajar tentang ilmu perdagangan, perekonomian, apa diamalkan sesuai dengan peraturan syariat? Kita belajar ilmu bertetangga, apa diamalkan? Kita belajar ilmu tentang berkeluarga, apakah diamalkan? Kita belajar tentang ilmu bagaimana cara mendidik anak, mendidik keluarga, apakah diamalkan? Bima amilah. Semua detail ditanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Laisa bainahuma turjuma, tidak ada mutarjim. Kemudian yang keempat, an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa.
tentang hartanya dengan dua pertanyaan. Hartanya dapat dari mana dan diinfakkan untuk apa. Di khusus pertanyaan harta ada dua, dapat dari mana dan untuk apa. Di semua detail seluruh harta, mal itu ma tamilu ilaihi nafs, dan mal harta tidak buruk, artinya kebaikan. Harta itu baik, oleh Allah Subhanahu wa taala disebut baik. Innahu li hubbil khairi lasyadid. Orang itu mencintai khair, ilman, mencintai harta. Semua cinta harta. Dan itu bukan keburukan harta, kebaikan. Yang penting dapat dari mana dan digunakan untuk apa. Bapak sekalian, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tentang asar. Oleh karena itu kita kembalikan pada tema, yaitu betapa pentingnya waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kata Nabi, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat besar yang banyak sekali orang tertipu dan rugi dalam dua nikmat tersebut. Ni'matani maghbunun fihi katsir minan nas. Ada dua nikmat besar dari Allah. Dengan dua nikmat tersebut banyak sekali orang tertipu dan rugi serugi-ruginya nanti di akhirat. Apa yang dua itu? As-sihhatu wal faragh, kesehatan dan kesempatan. Itu masa asrul waktu. Betapa banyak, kita kembalikan pada diri kita, betapa banyak sehari saja dari tadi pagi sampai sekarang, berapa waktu yang kita buang. Sudah berapa jam waktu atau umur kita buang begitu saja dalam sehari ini. Oleh karena itu di setiap pagi dan sore, pagi awal waktu siang, sore awal waktu malam, oleh Allah Subhanahu wa taala diperintah agar kita banyak bertasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk menutupi waktu-waktu yang terbuang seharian. Berapa jam kita buang? Bahkan ada pula banyak orang yang menggunakan waktu seharian untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilal nur. Jadi kalau kita bisa banyak berzikir, bisa banyak bertasbih, terutama pagi dan sore, maka akan Allah keluarkan dosa-dosa, kegelapan-kegelapan dosa itu akan diganti oleh Allah menjadi nur, menjadi cahaya Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk sekedar menutupi waktu-waktu atau asar-asar yang terbuang sepanjang aktivitas kita dalam sehari. Oleh karena itu, Bapak sekalian yang dirahmati Allah, sangatlah mesti kita memahami kenapa Allah bersumpah. Bersumpah atas nama waktu wal asr, demi masa, baik masa syabab, masa kuhul, dewasa, selepas 25
sampai 40 masa syuyuk, masa tua sudah. Kemudian sampai 60 ke atas masa haram. Di semua masa itu oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan sumpah. Apa jawab sumpahnya? Innal insana lafi husrin. Sungguh seluruh al-istighraq namanya. Tanpa kecuali. Innal insana lafi husrin. Seluruh insan. Insan jiwa kita. Bukan ini. Kalau ini nas namanya. Yang makan, yang sujud, yang salat, yang ruku, yang puasa itu nas. Ya ayyuhan nasu budu, bukan ya ayyuhal insan. Ya ayyuhan nasu kulu, wahai nas, makanlah. Ya ayyuhan nasu budu, wahai nas, sembahlah Tuhan. Kalau insan, nilai di dalam itu insan. Insan yang mendapatkan yang dititipi amanat Allah. Wa hamalahal insan, bukan nas. Inna aradna al-amanati amanatan 'ala as-samawati wal ard fa abayna an yahmilnaha wa hamalahal insan. Jadi yang menerima kewajiban salat bukan yang salat. Kalau yang salat nas. Kalau yang menerima kewajiban salat insan, wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Dan yang akan mempertanggungjawabkan yang menghadap Allah insan. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Yang mulaqih, yang bertemu Allah Subhanahu wa taala insan. Yang dulu menerima amanah dari Allah nanti dikerjakan oleh nas, yang bertanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala insan. Nah, itu yang merugi. Innal insana, seluruh insan lafi husrin. Bukan la yahsur, bukan, tapi lafi husrin, berada dalam kerugian, artinya neraka. Kalau rugi di akhirat artinya neraka. Karena rugi untung. Kalau yang beruntung di surga, yang rugi pasti neraka. Lafi khasrin, berada dalam kerugian neraka. Alhamdulillah. Terus dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali tiga. Yang pertama, ladzina amanu, orang yang beriman. Yang kedua, amilus shalihat, beramal saleh. Bukan berfi'il, bukan sekedar fi'il saleh. Karena ada fi'il saleh, ada amal saleh. Fi'il saleh artinya kita salat itu fi'il, pekerjaan. Amalnya apa? Nilai dari salat itu. Jadi belum tentu fi'il saleh menjadi amal saleh, belum tentu. Ada orang salat bisa jadi tidak bernilai sama sekali, ada. Ada orang puasa bisa jadi tidak jadi amal saleh. Dalam Al-Quran wa amilu semua. Artinya memperbaiki nilai salatnya, memperbaiki amal atau nilai puasanya, nilai sedekahnya, nilai dan seterusnya. Yang kedua, amilus shalihat. Yang ketiga, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bisa saling berwasiat, saling bernasihat dengan hak, dengan kebenaran, dan bisa saling berwasiat dengan kesabaran. Tiga komponen ini yang tidak khasar, yang tidak neraka, yang akan diwarisi surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tilkumul jannati allati uristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang akan kalian wariskan, yang akan diwariskan kepada kalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Bima kuntum ta'malun, sesuai dengan amal, bukan pekerjaan, tapi nilai dari pekerjaan Anda. Oleh karena itu, Bapak jemaah rahimakumullah, dengan
kita mengkaji salah satu surah ini yang mulia, yang agung ini, pertama kita mesti harus mencintai surah ini, sebagaimana para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah surah ini diturunkan, mereka selalu membacanya di setiap pertemuan. Jadi Sayyidina Abu Bakar bertemu Umar, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi, terus berbicara kayak falhan dan lain sebagainya. Akhirnya mereka sama-sama membaca wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Pergi. Di setiap perasaan ini sunnah sahabat. Setiap kali mereka bertemu caranya kayak falhan, bagaimana kabar? Akhirnya sebelum berpisah baca wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati. Apa artinya? Mengingatkan diri betapa kita harus mementingkan waktu kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu selalu namanya tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi betapa baiknya seandainya kita bisa mengamalkan itu. Pertama, mengamalkan lafalnya. Kita bertemu, kita berkumpul, sebelum berpisah kita baca surah Al-Asr, mengamalkan. Kemudian yang kedua, kita berusaha untuk bisa mengamalkan yang tiga, amanu, amilus shalihat, tawassaw, saling pesan, saling wasiat di antara kita sesama umat, terutama di kehidupan keluarga kita. Harus banyak saling berwasiat, saling berpesan, saling bernasihat tentang kesabaran, tentang hak, kebenaran, tentang Islam, sehingga saling wasiat itu bisa berkembang. Kalau di dalam keluarga kita sudah sering kita lakukan, maka akan berkembang terus, akan terciptalah kebaikan yang merata, insyaallah. Kemudian yang ketiga, setelah mengamalkan itu, kita perbanyak zikir dan tasbih, mensucikan Allah untuk menutupi waktu-waktu atau asar atau masa-masa kita yang terbuang begitu saja, bahkan masa dan waktu kita yang kita gunakan untuk bukan kebaikan dan maksiat kepada Allah, dan oleh Allah Subhanahu wa taala akan diganti dan dijadikan kebaikan. Termasuk orang ulaika alladzina yubaddiluhumullahu sayyi'atihim hasanat. Insyaallah termasuk orang yang keburukannya, dosa-dosanya diganti dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian yang sangat singkat ini membawa manfaat barokah kepada kita dan kepada keluarga kita dan kepada sahabat-sahabat kita semuanya. Mudah-mudahan dijadikan orang yang beruntung oleh Allah Subhanahu wa taala ini dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.